Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Jumpa lagi dengan saya Yayan Suryana dalam channel Babe Yayan Ceger. Pada kali ini saya akan membahas tentang sebuah pertanyaan yang disampaikan dari teman saya. Teman saya bertanya, kata dia suka bersedekah untuk kelancaran perusahaannya, ya. Kemudian ditegur sama temannya lagi, ya. Kata temannya itu, kalau kamu sedekah itu harus lillahi ta'ala, jangan punya niat apa-apa. Kalau udah sedekah, sedekah aja, jangan ingin perusahaan lancar segala macam. Nah, kemudian si teman saya ini ya ngadu kepada saya, gimana hukumnya apabila saya sedekah ingin perusahaan saya dilancarkan oleh Allah, katanya. Baik, berarti ini termasuk ke dalam bab ikhlas, ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas adalah sebuah amalan batin, ya, syarat diterimanya amal kita. Ikhlas itu bagaikan air di dalam gelas, ya, air yang sangat bening, tidak tercampuri oleh apapun, ya, mau dia teh atau kopi, ya. Nah, dikarenakan manusia ini mempunyai keimanan, kekuatan iman yang tidak sama, ada yang sedang, ada yang kuat, ada yang agak lemah, ya. Dan dengan sangat banyaknya dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, akhirnya Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengkalkulasikan semuanya dalil itu, kemudian menyimpulkan, ya, tahapan-tahapan ikhlas seorang hamba apabila dia melaksanakan amal soleh. Nah, terus bagaimana kalau kita sedekah, ingin diluaskan rezeki, ingin dijauhkan dari musibah, itu termasuk ke mana? Maka kata Syekh Nawawi dalam kitab Nasuhul Ibad, ya, jadi tingkatan ikhlas itu ada tiga, katanya. Ada tiga perkara. Yang pertama adalah tasfiyatul amali an mulahadatil khalqi. Yang pertama adalah menyucikan, membersihkan amal daripada pandangan manusia, ya, daripada pandangan makhluk. Bi alla yurida, dia tidak ada keinginan lain, ya, illa imtithalu amrillahi, kecuali dia ya hanya melaksanakan perintah Allah aja, ya. Itu. Jadi ketika dia beramal itu tidak ada keinginan lain kecuali dia hanya melaksanakan perintah Allah. Wala qiyamu bihaqqil ubudiyah. Kemudian dia melaksanakan hak kehambaannya, bahwa kita ini hamba diciptakan Allah, dikasih rezeki sama Allah, dikasih nafas sama Allah, dan kita beribadah, udah aja, ya, kita ibadah aja, tidak ada keinginan lain. Jadi duna iqbalin nas, dia tidak ada harapan untuk mendapat pandangan dari manusia, bil mahabbah wassana wal mal. Dia tidak ingin dipuji, tidak ingin karena amalnya dia jadi cintai oleh manusia, ya, enggak. Nah, ini adalah tingkatan amal yang pertama, ini yang paling high class lah, ya. Sehingga kan ada seorang wali perempuan yang bernama Siti Robiah Adawiyah, ya, dia ditanya oleh muridnya lah. Kata muridnya, wahai Siti Robiah Adawiyah,
ketika kamu beramal, apakah Anda ingin masuk surga? Maka dijawab oleh Siti Robiah, tidak. Apakah takut neraka? Tidak. Terus Anda beramal untuk apa? Kata beliau, ya aku hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak takut neraka, tidak ingin ke surga. Nah, inilah tingkatan amal yang paling tinggi. Ya, kita nanti masuknya kemana ya tergantung kekuatan keimanan kita. Ya, yang keduanya adalah wal maratibus tsaniyatu, yang martabat yang kedua, ayya'malillah, dia beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman ada harapan liyu'tiyahullahu, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada dia ya hadon ukhrawiyata, jadi bagian-bagian daripada urusan akhirat. Kalau bi'a di nari, seperti ingin dijauhkan dari api neraka, wa adkhalahul jannata, dan ingin dimasukkan ke surga, wa na'imahu, dan ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga, wa maladhiha, kemudian ingin mendapatkan kelezatan-kelezatan yang ada dalam surga. Jadi ketika dia beramal, ada harapan-harapan ingin mendapatkan bagian akhirat, maka ini juga termasuk ikhlas, kata Syekh Nawawi. Jadi ikhlas tingkatan kedua adalah ketika dia beramal ada harapan dia urusan akhirat, ya seperti kita kalau sholat ingin masuk surga atau takut masuk neraka, ya kalau kita sedekah ingin diterangkan di alam barjahnya, ya ingin mendapat naungan nanti di padang mahsyar, ingin dimudahkan hisaban, ingin mudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, amalan-amalan yang kita laksanakan, kemudian kita ada harapan untuk mendapat kebaikan di akhirat, ini juga termasuk ikhlas, kata Syekh Nawawi. Ini levelnya level kedua. Ya, mungkin hadirin banyak ya yang ibadah ingin ke surga, takut ke neraka. Ini sudah bagus ya, tinggal menaikin ditingkatin lagi ke level yang pertama. Jadi ketika kita beramal ingin mendapat bagian akhirat, itu juga ikhlas juga, karena ya memang dijanjikan sama Allah dan disampaikan oleh Rasul banyak keterangan-keterangan yang menyatakan bahwa ketika seorang hamba beramal, ya maka di akhirat nanti akan begini. Ini nggak apa-apa ya. Yang ketiga wal maratibus salisatu, martabat yang ketiga adalah ayya'malillah, seorang hamba itu beramal karena Allah. Cuman di samping dia beramal karena Allah, ya liyu'tiyahullahu hadon dunyawiyan, ya dia ada harapan Allah memberikan kebaikan urusan dunia. Ya, ini juga termasuk kepada ikhlas juga, kata Syekh Nawawi ya, karena memang Allah menjanjikan ya, jadi barang siapa yang bersedekah akan diluaskan rezekinya, barang siapa yang bersedekah maka akan ditolak dari balai. Bahkan kata Nabi, dawu marodokum bisodakoh, obati penyakit kalian dengan sodakoh. Ini kan urusan dunia, kesehatan ya, lancar rezeki, dijauhkan dari musibah ya, banyak lah. Nah ini termasuk kepada ikhlas juga, cuman ikhlasnya levelnya level yang paling bawah lah ya. Jadi ya gak apa-apa kita beramal, kita sedekah nih ingin dibalas sama Allah, sedekah 1 dibalas 10, atau sedekah 1 dibalas 70 atau 700 ya, itu gak apa-apa, itu ikhlas juga kan. Kita kan bukan minta kepada setan ya, kita mintanya kepada Allah. Jadi ketika kita bersedekah ingin perusahaan lancar tuh ya gak apa-apa ya, itu diterima sama Allah amalnya ya. Nah wa ghairu dzalik, dan selain daripada yang 3 tadi ya, maka itu termasuk kepada riyaun mazmumun, katanya ya, riya yang sangat tercela ya. Riya yang sangat tercela. Jadi ketika dia beramal ya ingin dipuji,
ingin dicintai, ya, ingin mendapat kedudukan di hati manusia, al-amal li ajlin nas, dia beramal karena arah-arah manusia, maka ini ya termasuk kepada riya, ya. Maka cirinya nih, ya, kalau dipuji dia semangat, gak dipuji gak semangat, ya, dicaci patah semangat. Nah, itu cirinya orang riya, ya. Di depan orang diketahui orang dia beramal, tidak diketahui orang dia malas beramal, ya. Atau ketika dia beramal selalu ingin dibalas budi, ya. Ketika dia berbuat baik kepada orang tersebut, maka orang tersebut itu, ya, harus berbuat baik lagi kepada dia. Tapi ketika orang lain itu tidak membalas kebaikan dia, maka dia kecewa. Nah, ini orang yang tidak ikhlas itu siap-siap aja kecewa, ya. Karena apa? Ya karena hanya orang yang lillahi ta'ala yang hatinya tidak akan kecewa. Karena dia ketika telah beramal udah karena Allah, udah lupakan aja. Itu mah orang mau lihat atau gak lihat, ya yang penting Allah lihat, kan. Itu mah orang mau tahu, orang mau tidak tahu, gak apa-apa, yang penting Allah tahu. Atau ya, ketika kita berbuat baik kepada manusia, itu mah manusia yang kita berbuat baik mau membalas kebaikan kita atau enggak, ya gak apa-apa, yang penting kan ada Allah yang membalas amal kita, ya. Wa kafa billahi alima wa kafa billahi syahida. Ya, mudah-mudahan jemaah semuanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, ya, rizki keikhlasan, ya. Allahumma ja'alna minal mukhlisin, jadikan kita orang-orang yang ikhlas. Itu saja, ya, jawabannya. Jadi ikhlas juga ketika bersedekah ingin perusahaannya lancar. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Jangan lupa subscribe, ya, like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.